wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Tiasa Fitriani. Saya mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Universitas Lampung. Nah, di sini saya akan berbagi kepada teman-teman semua mengenai materi teknik konservasi tanah dan air. Untuk materi yang akan saya sampaikan, saya mengambil topik tentang pengaruh konservasi pengolahan tanah jangka panjang dan pemupukan N pada distribusi agregat, cadangan unsur hara, dan aktivitas enzim dalam kepadatan tanah dan penyumbatan mikroagregat. Oke, kalau gitu langsung aja kita simak ya materinya. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya mengambil topik mengenai long-term conservation tillage and nitrogen fertilization effect on soil aggregate distribution, nutrient stock, and enzymatic activities in both soil and occluded microaggregates. Atau bisa juga disebut dengan pengaruh konservasi pengolahan tanah jangka panjang dan pemupukan nitrogen pada distribusi agregat tanah, cadangan unsur hara, dan aktivitas enzim dalam kepadatan tanah dan penyumbatan mikroagregat. Pada slide ini terdapat daftar isi mengenai materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pendahuluan, kedua itu hipotesis, ketiga bahan dan metode, keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan. Pendahuluan. Dalam pertanian konservasi, gangguan mekanis minimal tanah, penutupan permukaan, dan rotasi tanaman adalah tiga strategi manajemen utama serta pemupukan nitrogen atau N dapat mempengaruhi produktivitas tanaman, jumlah karbon yang kembali ke tanah dari residu tanaman, dan laju mineralisasi bahan organik tanah atau SON. Penerapan manajemen ini secara global direkomendasikan untuk meningkatkan cadangan C dalam tanah dan mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengubah proses dan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Selanjutnya, hilangnya SON diakui sebagai salah satu ancaman utama tanah oleh komunitas Eropa. Dalam konteks ini, tanpa olah tanah atau no tillage dan olah tanah minimum atau minimum tillage adalah penerapan konservasi yang sebagian besar direkomendasikan guna potensi mereka untuk meningkatkan penyerapan SOC. Tanpa olah tanah diperkirakan akan meningkatkan penyimpanan C tanah sebesar 0,04 sampai 0,19 mg C hektar pangkat min 1 per tahun pangkat min 1. Lebih dari 4 wilayah iklim global dibandingkan dengan olah tanah konvensional atau konvensional tillage. Secara rinci, tingkat penyerapan C tanah meningkat sebesar 0,1 sampai 1,0 mg C hektar pangkat min 1 per tahun pangkat min 1 di iklim lembab dan dingin, dan 0,3 sampai 0,4 mg C hektar pangkat min 1 per tahun pangkat min 1 di iklim lembab dan hangat. Selain itu, MT diperkirakan meningkatkan laju penyerapan C tanah sebesar 0,12 sampai 0,20 mg C hektar pangkat min 1 per tahun pangkat min 1 di benua semi kering dan iklim tropis. Meningkatkan pupuk N dapat mengubah akumulasi SOC, tergantung pada pengaruh bersih antara peningkatan pemakaian C tanah karena produksi tanaman, residu, dan akar, dan stimulasi dekomposisi SOC. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa menggabungkan residu tanaman bersama-sama dengan tingkat kecukupan pupuk N secara konsisten meningkatkan akumulasi SOC. Sebaliknya, dalam beberapa studi ketersediaan N yang tinggi di tanah setelah pemupukan N dikaitkan dengan penurunan akumulasi SOC karena dekomposisi SOC lebih tinggi dari endapan residu. Dari pendahuluan yang telah saya sampaikan, berikut ini adalah hipotesis.
Oleh karena itu, kami berhipotesis bahwa pada iklim Mediterania, kondisi dalam tanah lempung lanau, MT dengan ketersediaan N rendah akan meningkatkan bagian penyumbatan mikroagregat dan perlindungan fisik SOC dari pembusukan mikroba. Untuk membuktikan hipotesis ini, kami mengukur dalam percobaan lapangan jangka panjang fraksi agregat tanah, SOC, cadangan N, dan aktivitas enzim dalam kepadatan tanah dan penyumbatan mikroagregat di sepanjang profil tanah. Selain itu, produksi gandum dan kedelai dinilai untuk mengevaluasi efek rata-rata 23 tahun dari tahun 1993 sampai 2016 dari pengolahan tanah konservasi dan pemupukan N. Selanjutnya adalah bahan dan metode. Bahan dan metode yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat dan perlakuan percobaan. Yang kedua, penentuan dan pengambilan sampel tanaman. Yang ketiga, pengambilan sampel tanah. Yang keempat, pemisahan fisik tanah. Yang kelima, analisis biokimia, kimia dan fisika tanah. Dan yang keenam adalah analisis statistika. Kemudian untuk tempat percobaan, percobaan lapangan jangka panjang didirikan pada tahun 1993, membandingkan dua intensitas pengolahan tanah antara gandum dan kedelai. Percobaan dilakukan di Universitas Pisa pada tanah lempung lanau aluvial dan masing-masing pada lapisan tanah 0-30 cm. Untuk perlakuan yang digunakan, yaitu terdapat dua perlakuan pada tanaman kedelai dan pada tanaman gandum. Pada tanaman kedelai menggunakan perlakuan rotasi tanaman dengan pengolahan tanah konvensional dan perlakuan rotasi tanaman dengan pengolahan tanah minimum. Kemudian untuk tanaman gandum juga terdapat dua perlakuan. Yang pertama yaitu pemupukan N sebanyak 0 kg dan yang kedua, pemupukan N sebanyak 200 kg. Pada CT, hampir 100% residu digabungkan dalam lapisan tanah 0-25 cm. Sedangkan pada MT, sekitar 50% residu tanaman digabungkan pada kedalaman 0-15 cm. Kemudian, untuk penentuan dan pengambilan sampel tanaman dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, penentuan dan pengambilan sampel tanaman yaitu pada tahun 1993 sampai 2016. Yang kedua, penentuan dan pengambilan sampel tanaman pada saat matang fisiologis. Tanaman gandum dan kedelai dipotong secara manual. Yang ketiga, untuk gandum tanaman dibagi menjadi batang, daun, sekam, dan biji-bijian. Kemudian untuk kedelai dibagi menjadi daun, batang, polong, dan komponen polong atau kulit dan biji. Kemudian untuk yang keempat, untuk sampel penentuan berat kering, semua bagian tanaman dikeringkan dengan oven pada suhu 65 derajat Celcius sampai berat konstan. Sedangkan untuk pengambilan sampel tanah, yaitu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pengambilan sampel tanah dilakukan pada musim semi tahun 2016 bulan Mei sebelum penanaman kedelai untuk menghindari pengambilan sampel yang dekat dengan pengolahan tanah utama. Dan pemupukan yang masing-masing dilakukan pada akhir Agustus tahun 2015 dan awal Maret tahun 2016. Yang kedua, dalam setiap lot ulangan, sampel yang dihomogenisasi diperoleh dengan mencampur isi dari 4 inti tanah yang dikumpulkan pada kedalaman 0-15 cm dan 15-30 cm. Dan yang ketiga, sampel tanah yang tidak terganggu diambil untuk menentukan kepadatan tanah di kedua lapisan tanah. Pemisahan sampel fisik. Untuk pemisahan sampel fisik tanah dilakukan dengan metode pengayakan pada tiap-tiap sampel. Selanjutnya, analisis biokimia, kimia dan fisik tanah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, analisis biokimia, kimia dan fisik tanah dilakukan dengan
cara sampel yang dikumpulkan untuk kepadatan tanah dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius sampai berat konstan, dan kemudian kepadatan tanah dihitung dengan membagi berat kering dengan volume inti tanah. Yang kedua, setelah itu sampel tanah diayak pada 2 mm pada tanah curah dan fraksi mikroagregat tersumbat dianalisis untuk SOC, N total, dan P yang tersedia. Semua analisis ini dilakukan dengan menggunakan 3 ulangan. Yang ketiga, selain itu, untuk penentuan analisis SOC dilakukan dengan menggunakan 3 ulangan analisis per sampel. Nah, untuk cara pengukuran analisis biokimia, kimia dan fisik tanah ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Untuk tanah OC diukur dengan metode pembakaran CHN. Kemudian untuk N total dievaluasi dengan prosedur Kjeldahl. Untuk P yang tersedia ditentukan oleh kolorimetri menggunakan larutan natrium bikarbonat, dan untuk aktivitas potensial enzim tanah diukur dalam sampel kepadatan dan fraksi mikroagregat tersumbat menggunakan metode substrat fluorogenik methylumbiliferil atau MUV. Untuk analisis statistika yang digunakan yaitu data dianalisis dengan ANAVA 2 arah mengikuti split plot, desain percobaan menggunakan pengolahan tanah sebagai faktor plot utama dan pemupukan N sebagai faktor subplot. Data diubah ketika dibutuhkan untuk memenuhi asumsi ANAVA. Uji perbedaan Post-Stochastic signifikan digunakan untuk perbandingan antara percobaan. Semua analisis itu dilakukan dengan menggunakan paket perangkat lunak SPSS versi 2.1.0. Untuk hasil dan pembahasan adalah sebagai berikut. Hasil dan pembahasan yang diperoleh adalah rata-rata selama periode 1993 sampai 2016, hasil biji-bijian gandum adalah 3,8 mg hektar pangkat min 1, terlepas dari perlakuan persiapan lahan dan pemupukan N. Hasil biji-bijian gandum secara signifikan dipengaruhi oleh pengolahan tanah dan pemupukan N. Sebaliknya, hasil kedelai tidak berpengaruh oleh olah tanah atau pemupukan N yang diterapkan pada gandum, dan rata-rata selama perawatan adalah 2,6 mg hektar pangkat min 1. Pengolahan tanah adalah faktor yang paling diskriminatif yang menjelaskan masing-masing 72% dan 60% dari jumlah varian parameter tanah pada kedalaman 0 sampai 15 cm dan 15 sampai 30 cm. Sedangkan pemupukan N menjelaskan masing-masing 22% dan 29% dari jumlah varian. Semua aktivitas enzim lebih tinggi pada MT, sedangkan sebagian besar parameter kimia tanah lebih tinggi pada pemupukan sebanyak 200 kg. Pada MT, bagian mikroagregat memiliki peluang yang lebih tinggi dibandingkan dengan CT yang menunjukkan bahwa dalam tanah lempung Lanao, MT memiliki potensi lebih besar untuk membentuk makroagregat. Untuk hasil dan pembahasan selanjutnya diperoleh yaitu pada proporsi makroagregat kecil tidak diubah oleh pengolahan tanah, tetapi ketika fraksi ini difraksinasi, proporsi mikroagregat yang lebih tinggi ditemukan dalam MT pada kedalaman 15 sampai 30 cm. Pada kelompok mikro yang tersumbat, interaksi pengolahan tanah dengan pemupukan N menjelaskan 52% dari jumlah varian parameter tanah pada kedalaman 0 sampai 15 cm. Parameter yang paling diskriminatif adalah biokimia dan SOC. Semua parameter itu lebih tinggi di MT dengan dosis pemupukan N sebanyak 200 kg. Secara khusus, SOC pada kelompok mikro tersumbat meningkat dengan pemupukan N dalam MT, sedangkan itu menurun dalam CT. Selain itu, indeks sintetik untuk aktivitas enzimatik dan bagi mereka yang terlibat dalam siklus C dikurangi oleh pemupukan
ditemukan pada MT hingga 37% dan meningkat hingga 87% pada CT. Dari hasil yang telah diperoleh dan pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada kondisi Mediterania yang dingin dan lembab, pengolahan tanah minimum jangka panjang dan pemupukan N meningkatkan kesuburan tanah dan aktivitas enzim, tetapi menghasilkan pengaruh sederhana pada hasil biji gandum dan kedelai. Pada persiapan lahan minimum, biomasa mikroba dan aktivitas enzim yang berhubungan dengan siklus C, N, dan P sebagian besar meningkat, tetapi tidak ada perubahan substansial dalam akumulasi C yang ditemukan pada kepadatan tanah. Namun, pengolahan tanah minimum pada pemupukan N tinggi menaikkan agregasi tanah dan akumulasi SOC dalam mikroagregat tersumbat bersama dengan pengurangan aktivitas enzim tanah. Selain itu, respon diferensial untuk pemupukan N dari tanah yang dikerjakan konvensional dan minimum mungkin disebabkan oleh modifikasi komposisi komunitas mikroba. Karena itu, di kawasan Mediterania, menjaga atau bahkan meningkatkan konservasi SOC mungkin membutuhkan sistem pengolahan tanah minimum dan tingkat pemupukan N yang memadai yang mendorong pergeseran struktur komunitas mikroba tanah menjadi taksa yang lebih efektif dalam membedakan degradasi tanah. Nah,